terakhir juga ingin menanggapi sih beberapa polemik berita yang menurut keluarga itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Oke, yang pertama adalah tanggapan atas pernyataan dari Umi Afif Ilya. Oke. Keluarga beserta dengan kuasa hukum menganggap dan berpikir bahwa Umi Afif adalah makhluk gaib. Kenapa kami anggap makhluk gaib? Karena kami berpikir bahwa kalau memang manusia yang memang ada makhluk wujud nyatanya, pasti dia akan hadir dengan sebagaimana mestinya. Diketahui keberadaannya, lokasinya, serta identitasnya. Cuma kalau sampai pada saat ini kita nggak tahu nih. Iya dong, kayak random person gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak keluarga diwakili oleh kami, kuasa hukum juga ingin menegaskan bahwa hingga pada saat ini domisili serta asal-usul dari klien tidak pernah berubah. Poin dari omongan kami adalah tidak berubah domisili tersebut membuka pintu untuk bagi siapa saja yang merasa dirugikan untuk hadir bertemu musyawarah dengan kami. Tidak dengan mempublish berita yang tidak sebagaimana mestinya gitu. Itu yang kedua. Oke. Yang ketiga juga kami menduga memang ada motif buruk di balik ini semua yang menyerang klien kami. Dan memang ada para pihak-pihak yang memang sengaja mencari panggung atas terkait poligami ya, poligami. Saya kuasa hukum beserta dengan keluarga tidak menjustifikasi siapapun nih. Ini saya kasih ilustrasi ya, tidak menyudutkan siapapun ya. Yang pertama, seorang suami mempunyai istri, punya anak, oke? Diberikan izin oleh istrinya untuk poligami, ilustrasi ya. Oke, punya istri kedua, poligami sah demi hukum. Punya anak. Nauzubillah min dzalik, kemudian hari suami ini jatuh miskin dan harus tinggal di luar negeri pada saat itu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Nah, istrinya pergi nih sama anaknya. Dan istri ini telah menikah 3 kali setelah dari pria ini. Ini kayak novela ilustrasi aja. Tanggapan kita ilustrasi aja. Oke? Nah sekarang saat sang laki-laki ini telah bangkit didampingi oleh anak dan istrinya, istri ini hadir, namun tidak memberikan anaknya. Hadir juga minta tanggung jawab, tapi setelah nikah 3 kali. Jadi kami tidak ingin menanggapi, hanya ingin mengilustrasikan saja, tapi tidak menjustifikasi. Sekali lagi saya menegaskan, peristiwa itu, pernikahan itu ada memang. Sah memang. Ada memang. Tapi dengan tegas saya telah memberikan pandangan hukum kepada klien juga bahwa kasus anak dan cerai itu tidak dapat dipublikasikan demi hukum. Jadi kalau ada orang yang mempublikasikan, ya mungkin kami anggap itu kehilafan semata atau kurang. Menghimbau kepada seluruh pihak, baik pihak yang kelihatan dan makhluk gaib pun, agar berhenti untuk mencari atau membuat berita buruk terkait yang menyerang klien kami. Apabila masih ada 3 hari dari press conference ini, kami akan menempuh gugatan. Kalau namanya anak ditelantarkan itu dari umur perpisahan perceraian, bukan pas anak itu lewat mumayyiz. Mumayyiz itu dalam Islam itu lewat masa akil baliknya. Ini tuh 17 tahun dilaporin penelantaran. Yang mana yang telantar? Mak yang telantar, anak yang telantar. Nah itu, jadi saya nggak mau lewat lebih jauh karena itu memang udah ada lawyer. Laporan dari Oktober kalau nggak salah sih, dipegang oleh rekan saya juga dari Oktober. Kalau memang unsurnya sudah penuh, penelantaran itu beda bro, nggak kayak kasus lainnya. Putus cerai ada misalnya nafkah hadonahnya nggak ditepati, langsung penelantaran itu ditahan. Kenapa berlama-lama? Berarti kan unsur tidak terpenuhi. Saya rasa juga penyidik profesional lah, punya skill yang luar biasa lah saya rasa. Dan saya rasa kenapa itu tidak berjalan ya tanya ke penyidik. Bener dong Mas? Bener dong, itu kan kenapa? Kalau nggak bergulir, harusnya kan ditangkap itu Mas. Anak ditelantarkan loh. Ya dong, by logic kan jangan mau enaknya aja, anaknya juga dirawat dong. Tapi kalau sampai dilaporkan ke polisi nih, bener dong? Dan polisi tidak mengambil langkah apapun, penahanan tidak ditempuh, berarti apa? Yaitu kembali ke kepolisian lagi. Klien saya Mbak, saya sempat nanya Mbak, kalau 40.000 euro itu dikali 18.000 aja, itu udah hampir 720 juta ya, more or less ya, kira-kira ya.
Apakah masuk dalam akal logik kita orang yang punya uang sebanyak itu tidak berani menampakkan mukanya, tidak berani menunjukkan identitasnya, dan tidak hadir ke Indonesia? Saya rasa kalau memang domisili luar negeri ya, itu bisa minjem loan, buat pinjam Indonesia, buat nagih utang itu bisa loh. Dan memang, makanya kan saya bilang, statement saya sebelumnya, domisili kami tidak pernah berubah. Kalau ada hadir, oh klien saya ditutup pintunya, datang kantor saya, selama puasa belum dicabut. Ya kan, karena saya juga mendapatkan puasa kan hal itu gitu loh. Karena klien saya bingung mbak, terus terang gini, kalau seorang pengusaha itu ya, yang punya citra baik, terus dibilang berhutang, terus nggak bayar, itu kan sedikit memberikan dampak buruk. Namun alhamdulillahnya semua rekan dan partner dari klien saya juga tidak berdampak akan hal itu sih. Itu aja sih yang perlu saya tegaskan, bahwa kepada halayak ramai saya rasa masyarakat bukan mempunyai edukasi yang baik lah. Orang ngutang, memberikan pinjaman, terus dia tidak berani menunjukkan wujud asli. Klien saya pun bingung mbak, kalau emang ada, hadir dibayar. Ada, hadir dibayar. Tapi kalau nggak ada, dengan apa yang dilakukan? Dengan bilang utang belum bayar, menghujat rame-rame, kita ngapain? Kan itu kan nggak, it's not with balance gitu kan. Kalau ditanya utang dibayar apa enggak? Nah saya tanya, kalau misalnya ternyata utang itu nggak ada, kita ngapain? Coba tanya ke dia gimana gitu. Itu aja sih mbak. Cuman klien saya memang sampai hingga pada saat ini membuka pintu musyawarah yang sebesar-besarnya. Tidak ingin menambah musuh, tapi ingin menambah saudara itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.